Om Swastiastu. Sebelum saya memulai video ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zainafdiri Revano. Saya lahir di Jakarta, tanggal 20 bulan Juni tahun 2004. Hobi saya adalah bermain game, nonton TV, dan riding. Saya berasal dari kelas 12 SP4, nomor absen 31. Sekarang kita akan mulai videonya tentang bagaimana cara melakukan pembelajaran daring yang menyenangkan. Yang pertama adalah belajar dengan menggunakan musik. Dengan belajar dengan menggunakan musik, otomatis akan membuat pikiran kita lebih rileks dan membuat suasana hati kita menjadi tenang sehingga materi yang kita pelajari akan mudah masuk. Biasanya musik yang saya dengari adalah musik yang tidak mempunyai lirik agar pikiran saya tidak terganggu dengan liriknya atau ikut bernyanyi. Yang kedua adalah cari tempat yang nyaman saat pembelajaran daring. Nah, tempat yang tidak nyaman akan mengganggu konsentrasi kita saat belajar. Karena kalau kita belajar di tempat tidak nyaman, otomatis badan kita akan pegal-pegal sehingga kita tidak akan bisa fokus pada materi yang akan kita pelajari. Cari tempat yang nyaman seperti di ruang tamu atau di meja belajar. Jangan cari tempat seperti tempat tidur. Ya emang tempat tidur awalnya nyaman, namun lama-kelamaan badan kita bisa pegal atau mungkin bisa jadi ketiduran. Yang ketiga adalah sediakan waktu untuk menghibur diri. Nah, kita juga bisa terasa bosan jika kita belajar terus-menerus. Maka dari itu, kita harus menyediakan waktu untuk beristirahat. Misalnya, kita belajar selama 30 menit, sediakan waktu 20 menit untuk istirahat. Dan dengan istirahat itu kita bisa melakukan hobi atau apapun. Misalnya, hobi kita main game, kita bisa main game. Atau hobi kita menyiram tanaman, kita bisa menyiram tanaman. Yang keempat, jangan menganggap pembelajaran daring itu sebagai beban. Nah, kalau kita menganggap pembelajaran daring itu sebagai beban, kita akan stres. Dan stres bisa mengganggu pikiran kita. Solusinya agar kita tidak stres dalam pembelajaran daring ini adalah kalau guru kita memberi tugas, usahakan kerjakan lebih lama daripada deadline itu. Jangan dikerjakan mendekati deadline, apalagi kalau misalnya numpuk itu. Kalau numpuk, kita otomatis akan stres. Dan stres itu juga bisa mengganggu pembelajaran kita dan kesehatan mental kita.